Shalom dan selamat petang. Kembali bersama saya untuk sesi yang kedua ini di dalam topik wanita, pelayanan, dan keluarga. Pada petang ini ada dua bahagian yang saya akan kongsikan, yaitu bahagian pelayanan dan bahagian keluarga di dalam konteks seorang wanita. Jadi bagian yang pertama itu, siapakah pelayan yang melakukan pelayanan itu? Saya akan mendefinisikannya terlebih dahulu. Yang pertama itu pelayan. Siapakah pelayan? Dalam bahasa Yunani adalah disebut sebagai diakonos. Dan diakonos itu adalah setiap orang percaya. Setiap orang percaya yang menerima Kristus, yang percaya Kristus, yang memiliki hidup Kristus. Nah, ini berarti setiap orang Kristen itu tidak kira jantina, lelaki atau perempuan, tidak kira kita berjawatan dalam gereja atau tidak kira kita kaya atau miskin, tidak kira kita ini bekerja ataupun tidak. Kita semua disebut sebagai seorang diakonos atau pelayan. Nah, karena sebagai orang Kristen, sebenarnya apa yang kita katakan itu, apa yang kita fikirkan, dan apa yang kita lakukan itu, semua itu merupakan pelayanan. Semua itu adalah pelayanan. Nah, berarti pelayan itu seperti mana yang selalu kita fikirkan atau dengar dengan orang lain. Tidak semestinya pelayan itu adalah seorang pendeta, seorang pastor, seorang penginjil, ketua wanita, ketua sekolah minggu, atau yang berjawatan dalam gereja. Pelayan itu bukan berarti yang dilantik atau ditabis, tetapi sekali lagi adalah pelayan itu adalah semua orang Kristen, semua orang Kristen, di mana sekali lagi apa yang kita katakan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah suatu pelayanan, suatu pelayanan. Nah, berarti lagi pelayanan yang kita lakukan itu tidak semestinya pelayanan itu apa yang kita lakukan di dalam gereja, yang kita sudah programkan di dalam gereja ataupun di luar gereja. Tetapi pelayanan itu adalah di sepanjang kehidupan kita, menyangkut sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari dalam kehidupan kita itu merupakan pelayanan, karena kita adalah orang Kristen. Nah, mungkin ada yang memikirkan, saya bukan pelayan karena saya hanya hadir ke gereja dan saya hanya memberikan uang persembahan dan kemudian pulang. Nah, ini yang selalu kita salah paham. Saya bukan pelayan karena ini saja yang saya lakukan. Tapi tahukah kita bahwa ketika kita berpikir dan apalagi kita melakukannya, saya perlu ke gereja dan kita ke gereja. Dan saya perlu mengucap syukur karena Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam hidup saya. Dan kemudian kita memberikan ucapan syukur. Ini adalah suatu pelayanan. Itu adalah suatu pelayanan. Kita sudah berpikir dan melakukannya. Semua itu kita pikir dan lakukan itu bukan kepentingan kita, tapi untuk persekutuan bersama dan kemuliaan Tuhan. Nah, apalagi kalau kita berpikir bahwa saya perlu ke gereja untuk membersihkan gereja, menyapu gereja, dan kita melakukannya. Kemudian saya akan, kali ini saya akan menutup on-off kipas, membersihkan tandas, menyusun kerusi. Semua yang kita lakukan itu berbentuk suatu pelayanan sudah. Nah, kadang kita mungkin hanya berpikir saya hanya memandu hari ini dan saya hanya tolong untuk menghantar bakul makanan. Sebenarnya itu semua sudah pelayanan. Jadi baik kita ini sebenarnya sama ada kita berjawatan, sama ada laki atau perempuan, sama ada anak-anak, apa yang kita lakukan demi kepentingan dalam persekutuan, demi persekutuan kita, atau demi
kemuliaan Tuhan, semua itu adalah pelayanan. Dan saya ingin kongsikan di sini apa yang Yesus telah katakan dalam Matius 25 ayat 31 hingga 46. Kata Yesus di sini, siapa yang memberi minum, siapa yang memberi melawat orang sakit dan menghulurkan bantuan bagi orang yang nampak hina ini, kata Yesus, kamu melakukannya juga untukku. Hanya memberi minum, melawat orang sakit, menghulurkan bantuan, bahkan orang yang kita nampak hina pun. Tapi bagi Yesus, apa yang kita lakukan itu kita sudah melakukannya untuknya juga. Setiap apa yang kita pikirkan, lakukan, walaupun itu nampak hal kecil ataupun nampak kecil menurut kita, ataupun orang lain nampak ataupun tidak, orang lain nampak atau tidak, itu merupakan satu pelayanan, Nah, khusus untuk para wanita, para ibu-ibu, anak-anak gadis yang mendengar, saya akan membawa kita untuk mengenali beberapa wanita yang disebut di dalam Alkitab di sepanjang pelayanan Yesus. Walaupun sebenarnya wanita itu bukanlah senantiasa mengikuti Yesus seperti murid-murid Yesus, tapi ada satu tempat-tempat tertentu wanita itu ada disebut sebagai menolong atau membantu pelayanan Yesus. Jadi saya akan kongsikan yang pertama dan tidak asing bagi kita, yaitu Marta dan Maria. Dan kedua-dua ini kita sudah mengerti adalah kakak kepada Lazarus. Kakak kepada Lazarus. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka telah menjemput Yesus dan murid-muridnya. Mereka telah menjemput mereka di dalam rumah mereka. Ini adalah suatu pelayanan, memberi tumpangan kepada orang lain. Khusus sekali Yesus dan murid-muridnya. Mungkin sekali bukan hanya mereka itu duduk sementara, tapi kemungkinan mereka juga menginap. Nah, ini adalah suatu bentuk pelayanan. Dan dikatakan sini Maria duduk bersama dengan Yesus, tapi Marta ke dapur. Marta ke dapur dan telah menyediakan makanan. Dan apa yang dilakukan oleh Marta itu juga suatu pelayanan. Kalau tidak ada orang yang menyediakan makanan, siapa lagi? Menyediakan makanan itu satu pelayanan. Nah, juga ini sering terjadi dan kita lakukan dalam gereja, khusus sekali dalam program-program besar dalam gereja. Dan kita melihat bahwa tidak asing lagi wanita ini yang banyak menolong di bagian dapur. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah suatu pelayanan. Nah, yang kedua contoh itu adalah wanita di Betania yang ditulis dalam Markus 14 ayat 3 hingga 9. Wanita di Betania ini datang kepada Yesus dan membawa satu botol yang berisi minyak, yang dikatakan bahwa minyak itu sangat mahal. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia datang kepada Yesus, dia memecahkan botol itu dan meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang mahal itu. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang melihat wanita itu, mereka tidak menyenangi perbuatan wanita itu, karena itu dianggap sebagai suatu pembaziran. Karena sekali lagi minyak itu mahal, dan wanita itu menggunakannya untuk meminyaki kepala Yesus. Dan apa yang Yesus katakan, respon Yesus terhadap orang-orang itu adalah, Yesus mengatakan bahwa tindakan wanita itu baik dan terpuji. Dalam ayat 6, tindakan wanita itu baik dan terpuji. Nah, kenapa Yesus mengatakan itu tindakan suatu baik dan terpuji? Adakah karena itu minyak adalah mahal? Tidak. Menurut di sini, Yesus bukan mengatakan baik dan terpuji karena wanita itu menggunakan minyak yang mahal untuk meminyakinya. Tidak. Tapi Yesus melihat ke dalam hati wanita itu, bahwa wanita melakukan itu dengan penuh kerelaan, kesanggupannya
Mungkin minyak itu adalah minyak yang satu-satunya dia miliki. Dan itu yang paling termahal dalam dirinya. Apa yang dia miliki itu yang paling mahal. Tetapi dia mempunyai kesanggupan untuk memakainya, meminyaki kepala Yesus, mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang mahal itu. Nah, Yesus dalam melihat ke dalam hati wanita itu yang punya kesanggupan melakukannya dengan ikhlas. Jadi, kenapa saya mengatakan hal itu? Karena kita juga akan melihat satu contoh lagi, yaitu wanita balu yang memberikan uang persembahan. Jadi, wanita balu yang memberikan uang persembahan itu, dia telah memberi apa yang ada dengan dia. Dia telah memberi apa yang ada dengan dia, yaitu sedikit uang. Yang lain itu memberikan uang persembahan dari kelebihan-kelebihan mereka. Nah, di sini Yesus mengatakan, bukan karena banyak atau sedikit yang diberikan oleh wanita itu, tapi Yesus melihat hati wanita itu, dia telah memberikannya dengan kerelaan, dengan jujur, dengan penuh keikhlasan. Dia sanggup memberi dengan apa yang ada dengannya. Nah, sekali lagi, Yesus telah melihat ke dalam hati wanita itu, bukan karena mahalnya atau sedikit. Tidak. Tapi yang paling penting adalah kerelaan dan kesanggupan kita untuk melakukannya. Di saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan di dalam pelayanan itu, sama ada kecil ataupun besar, sama ada orang nampak atau tidak. Tetapi apa yang Yesus lihat dalam diri kita sebagai seorang pelayan itu adalah, apakah kita benar-benar rela, apakah benar-benar kita sanggup melakukan pelayanan itu dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian. Ini yang Yesus lihat di dalam diri kita sebagai seorang pelayan. Nah, saudara dan saudari akan meneruskan contoh yang lain, yaitu yang terdapat dalam Lukas 8. Lukas 8 di sini menyebut beberapa nama wanita dan ada juga wanita yang tidak disebut nama. Di dalam Lukas 8 ini ada 3 nama wanita yang disebut, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Dan beberapa lagi, dan sebenarnya ramai wanita yang tidak disebut nama di sini. Apa yang mereka lakukan terhadap pelayanan Yesus dan murid-murid Yesus? Mereka telah membantu pelayanan Yesus dan murid-muridnya dengan menggunakan harta milik mereka. Dengan harta milik mereka. Ini adalah suatu contoh lagi pelayanan yang dilakukan oleh wanita. Jadi, dan memang ada ramai wanita masa kini yang melakukan pelayanan seperti ini. Nah, nampaknya walaupun tidak kelihatan di dalam gereja, ikut bersama dalam program atau dalam apapun acara dalam gereja, tetapi ada sebenarnya yang masih melakukan pelayanan dengan hanya menyalurkan bantuan keuangan. Ya. Apabila mereka tahu bahwa ada suatu program, mereka sudah hanya menekan telepon dan telah menekan berapa amount dan sudah masuk dalam akaun gereja ataupun masuk dalam akaun persekutuan tertentu. Nah, ini memang saya melihat memang ramai yang melakukan seperti itu. Walaupun merasa bahwa tidak terlibat dalam pelayanan, tapi cukup bahwa mereka melibatkan pelayanan melalui pemberian uang mereka. Jadi, syukur dan puji Tuhan, Tuhan akan membalas semua apa yang kita lakukan itu. Jadi, contoh seterusnya yang saya akan memberikan adalah contoh di mana ada 3 wanita yang disebut oleh Injil Yohanes, yaitu 3 wanita yang berada di sisi Yesus di kayu salib. Wanita itu tidak meninggalkan Yesus sehingga Yesus mati, tapi wanita itu setia di sisi Yesus, menemani Yesus di saat-saat akhir hidup Yesus, di saat-saat kematian Yesus di kayu salib. Ini suatu pelayanan, memberikan sokongan kepada orang yang sedang dalam sakit, sedang dalam kematiannya.
ini suatu pelayanan, dan saya melihat bahwa di dalam kehidupan kita itu kita juga biasa melakukan seperti itu. Karena ketika ada orang sakit, kita biasa melawat mereka, memberikan sokongan, emosi, menghibur, mendoakan orang yang sakit. Bahkan walaupun orang itu sudah meninggal, kita masih tetap melawat keluarga yang ditinggalkan. Kita menghibur, juga memberikan pertolongan. Ini semua yang kita lakukan itu adalah suatu pelayanan. Dan marilah kita meneruskan kebiasaan-kebiasaan kita seperti ini. Karena ini adalah suatu pelayanan. Sedar dan tidak sedar, apa yang kita lakukan itu adalah suatu pelayanan. Dan yang terakhir, walaupun ada banyak lagi nama-nama wanita, tapi yang terakhir dalam kisah sepanjang Yesus itu, pelayanan Yesus itu adalah seorang wanita, dan seorang wanita atau beberapa wanita sebenarnya yang pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki, merempahi mayat Yesus supaya mayat itu utuh, atau dikatakan sebagai mengawet mayat, karena ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan awal-awal pagi mereka sudah pergi dengan membawa rempah-rempah itu. Dan apa yang terjadi? Keinginan mereka melakukan seperti itu berubah menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan mereka. Karena mereka lah yang menjadi saksi kepada kebangkitan Yesus. Nampaknya mereka lah wanita ini yang disebut menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Malah bukan hanya menjadi saksi kepada kebangkitan Yesus, tetapi mereka juga adalah saksi kepada pemberitaan. Atau orang pertama memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Seterusnya saya akan meneruskan kepada wanita-wanita yang disebut Paulus di dalam pelayanannya yang ditulisnya dalam surat-suratnya. Dan ini juga saya tidak menyentuh banyak, kita akan melihat beberapa contoh. Dan satu contoh itu kita tidak asing lagi, yaitu Priscilla, yaitu istri kepada Aquila, di mana mereka bukan hanya berniaga, yaitu membuat kemah dan memasang kemah, tetapi mereka juga terlibat aktif di dalam penginjilan. Dan hasil penginjilan itu, buah penginjilan itu, kita melihat ada satu nama Apolos. Ya, Apolos ini adalah buah penginjilan kepada dua suami istri ini. Jadi kita lihat di sini wanita terlibat dalam penginjilan dan bersama-sama dengan suami. Dan kedua adalah Febe yang ditulis dalam Roma 16 ayat 2. Walaupun Febe ini tidak diceritakan kisah kehidupannya dan detail siapa dia, tapi Febe dikatakan sini disebut sebagai penatua di Kenkeria. Jadi bila meneliti, rupanya Febe yang disebut itu dia penatua di Kenkeria. Dalam Kisah Rasul 21 ayat 7 hingga 8, ini adalah satu contoh bagi anak-anak gadis. Ya, ini adalah 4 orang anak gadis Filipus, mana mereka ini dikatakan memberitakan perkabaran daripada Allah. Di 4 gadis ini tidak berkawin. Maksudnya mereka ini tidak berkawin. Mereka mengikuti, mencontohi ayah mereka yaitu Filipus. Keempat mereka ini menyampaikan perkabaran berita daripada Allah. Ya, jangankan yang sudah berkawin, yang masih bujang pun boleh melakukan pelayanan. Dan satu lagi contoh yaitu nenek dan ibu kepada Timotius. Walaupun contoh ini adalah pelayanan dalam keluarga, yaitu Timotius terkenal dengan imannya dan menjadi hamba Kristus. Disebut Paulus sebagai hamba Kristus. Dan Paulus memuji Timotius orang yang beriman dan menyebut itu karena daripada ibu dan neneknya. Karena ibu dan neneknya juga beriman dan telah mendidik Timotius, sehingga Timotius juga orang yang beriman. Nah, ini adalah pelayanan seorang wanita, nenek dan ibu mendidik anak mereka
sehingga menjadi seorang yang berguna di dalam pelayanan. Nah, daripada apa yang saya sebutkan ini, kita melihat, kita rumuskan bahwa dalam pelayanan, walaupun kita melihatnya itu nampak kecil, ataupun orang nampak ataupun tidak, sebenarnya itu adalah suatu pelayanan. Dan ada ramai wanita masa kini yang sudah melayani seperti itu. Mereka melayani dengan sukarela tanpa paksaan. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tapi mereka tetap masih melakukan pelayanan dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa kepentingan diri sendiri, tanpa mengharapkan balasan, tanpa ujian, bukan kepentingan atau kehormatan diri sendiri, tapi semua yang dilakukan itu adalah untuk kehormatan Tuhan kita dan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi saya yakin percaya, walaupun ada ramai yang di sana yang setia dalam pelayanan, para wanita itu suatu panggilan terhadap kita. Walaupun nampaknya pelayanan itu ada berbeza-beza. Ada yang melayani secara full time, ada yang melayani secara sukarela. Dan semua itu kita lakukannya karena kita merasa kita memang terpanggil untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan dan demi membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan syukur kita boleh melihat sampai sekarang, khusus sekali dalam konteks kawasan saya boleh melihat bahwa ada ramai gadis-gadis kita yang baru habis sekolah sudah mulai belajar Alkitab. Di sekolah ini, di Luther Seminary, di mana tempat saya melayani, mereka tidak ketinggalan ini anak-anak gadis untuk mau belajar, sehingga juga mereka mengabdikan kehidupan mereka dalam pelayanan. Dan saya juga sangat kagum dengan wanita yang sudah bergelar istri, sudah bergelar ibu, tapi mereka juga telah berminat dan datang ke sekolah ini untuk belajar. Dan saya melihat itu semua itu adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Seterusnya saya akan berkongsi tentang keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga itu bagi yang sudah berkawin adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Dan yang masih bujang, keluarga kita itu adalah ibu bapak kita dan adik beradik kita. Apa kaitannya pelayanan dengan keluarga? Sudah pasti ada kaitannya dan sudah pasti ada hubung kaitnya pelayanan dan keluarga ini. Karena kita tahu dalam Alkitab itu bahwa sebagai seorang pelayan itu kita bukan hanya menjaga diri kita supaya kita tidak bercela. Itu dalam surat Paulus kepada Timotius. Kita bukan hanya menjaga diri kita supaya tidak bercela, tapi nampaknya keluarga kita itu juga perlu kita urus dan perlu kita aturnya, sehingga juga keluarga kita itu menjadi kesaksian. Nah, sebelum itu saya akan melihat contoh apa kaitannya dengan keluarga dengan pelayanan itu. Yang tidak asing ialah Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri yang diceritakan dalam Matius 13 ayat 53. Apa respon orang-orang kampungnya ketika Yesus pulang ke halamannya dan mulai mengajar? Dan dikatakan sebenarnya Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan penuh kuasa. Dan apa yang kita lihat di sana, kita baca di sana dalam teks ini, orang-orang kampungnya memberi respon yang kurang baik. Mereka tidak meresponi bahwa, wah, walaupun dia anak orang tukang kayu, tapi dia mengajar dengan sangat hebat. Tidak. Tetapi orang-orang kampung itu mula dia sudah tahu Yesus itu mengajar dengan baik. Tapi mereka telah pula mencari, bertanya hal-hal seperti ini. Dia bukan anak tukang kayu kah? Maria itu ibunya kan? Simon, Yudas, dan Yusuf itu bukan saudara dia kah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau kita lihat itu bukan positif. Dalam cerita ini pertanyaan itu bukan positif. Tetapi
mereka melihat Yesus sudah mengajar dengan baik, tapi mereka melihat keluarga Yesus itu siapa? Dan nampaknya keluarga Yesus yang kita lihat di sini, bayangan yang diberikan itu bukan dalam keluarga, tergolong dalam keluarga yang terhormat, bukan dalam keluarga yang kaya, dan kemungkinan inilah yang menyebabkan mereka menolak Yesus itu, karena Yesus nampaknya dalam keluarga yang biasa, bukan dalam keluarga yang terhormat, bukan keluarga yang berada. Jadi dengan inilah orang kampungnya itu yang mengenali Yesus itu tidak menerima atau menolak pelayanan Yesus. Apa yang saya ingin katakan bahwa di dalam pelayanan kita itu, jemaat kita itu bukan melihat diri kita saja, tapi mereka juga nampaknya menilai keluarga kita itu sebagai suatu persyaratan yang lengkap kita di dalam pelayanan, persyaratan supaya kita juga mampu melakukan pelayanan. Karena ini jugalah yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius pasal 3 ayat 4 hingga 5, mana Paulus telah mengatakan di dalam ini bahwa kita seorang pelayan, syarat-syarat seorang pelayan itu, dia hendaklah tahu mengurus rumah tangga dengan baik dan mendidik anak-anaknya agar menurut perintahnya dan menghormatinya. Jika tidak tahu mengurus rumah tangganya, bagaimana mungkin dia dapat mengurus jemaatnya? Ini yang dikatakan Paulus, prasyarat yang diberikannya, ditetapkannya, bahwa pelayan itu hendaklah bukan dirinya saja yang perlu dijaga supaya bercela, tapi keluarganya juga harus diatur dengan baik, supaya jemaat ataupun supaya kita juga mampu mengurus jemaat. Nampaknya sebelum kita mengurus jemaat, keluarga kita itu perlu dilihat terlebih dahulu. Keluarga kita itu perlu dilayani terlebih dahulu, sehingga keluarga kita itu tidak bercacat celah. Nampaknya berat kan? Tapi inilah yang menjadi perhatian kita sebenarnya, karena dalam Alkitab sudah mengatakan dan kita sendiri melihat Yesus itu sendiri, walaupun tidak adil sebenarnya, rasa-rasanya seperti tidak adil karena kita yang melayani, tetapi nampaknya keluarga itu perlu diurus dengan baik. Sebagaimana kita juga melayani jemaat, haruslah keluarga kita menjadi teladan kepada jemaat kita. Mengurus keluarga atau mengurus rumah tangga. Itu bukan soal makan minum saja yang kita urus, atau keselesaan tempat tinggal, atau juga mengurus perbelanjaan anak-anak ke sekolah. Tetapi yang dikatakan di sini mengurus rumah tangga adalah berhubung kait juga dengan hubungan kita dengan pasangan, yaitu bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita itu, apakah baik, apakah sudah menjadi teladan kepada orang lain. Dan inilah kita memastikannya supaya hubungan kita dengan pasangan kita itu menjadi teladan kepada jemaat kita. Dan hubungan kita dengan anak-anak kita hendaklah baik supaya juga menjadi teladan kepada jemaat kita. Ingatlah yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa kalau kita tahu mengurus rumah tangga kita, kita tahu mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak menghormati kita menurut perintah kita, maka kita juga tahu mengurus jemaah kita. Sebab mana mungkin kita hanya tahu mengurus jemaat tapi tidak tahu mengurus keluarga. Tidak mungkin kita hanya tahu mengurus jemaat tapi keluarga sendiri tidak. Ini yang dimaksudkan di sini, dan ini yang saya paham. Artinya kita urus rumah tangga kita sebaik-baiknya, supaya dalam pelayanan juga para jemaat kita juga yakin bahwa kita mampu melayani mereka karena kita mampu mengurus rumah tangga kita. Ini yang saya paham di dalam apa yang dituliskan oleh Paulus
kepada Timotius. Dan ini sebenarnya masih relevan sehingga kini. Masih relevan sehingga kini. Kembali kepada wanita pelayanan dan keluarga. Nah, wanita pelayanan dan keluarga. Jadi sebagai seorang wanita yang melayani dan berkeluarga, nah, kami melakukan pelayanan itu karena panggilan. Dan ketika kami melakukan pelayanan secara full time, itu karena kami menerima panggilan di dalam pelayanan. Dan dalam masa yang sama, walaupun kami melayani, kami tetap tanggung jawab kami dengan keluarga itu adalah tetap kami melakukannya. Artinya pelayanan dan keluarga itu kami melakukannya bersama-sama ataupun dalam serentak. Dalam masa yang sama mengurus rumah tangga, dalam masa yang sama kita melayani. Jadi secara pribadi bagi saya dalam pelayanan itu keluarga saya perlu menyokong saya. Seperti di mana saya melayani, suami saya dan anak saya mengikuti. Itu adalah satu sokongan dan itu memberikan sukacita kepada saya karena mereka menyokong saya. Dan saya pasti bahwa memang dalam hal keluarga juga kadang-kadang kita perlu bersabar di dalam keluarga. Karena apabila kita dalam pelayanan, kita pastikan bahwa keluarga kita itu tetap harmoni. Karena apabila kita kekal di dalam hal berkeluarga, itu artinya kita juga merasa bahwa kita gagal di dalam pelayanan. Ini secara pribadi. Artinya dalam hal berkeluarga dan pelayanan, kita melayaninya dan kita melakukannya bersama-sama. Terima kasih karena Anda setia mendengar. Tuhan memberkati. Masa sudah terlalu panjang. Terima kasih karena Anda setia mendengar.